Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, kita ke info mudik berikut ini, di mana 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, jalur Nagrek mulai terjadi peningkatan volume kendaraan mudik. Jalur Cagak Nagrek merupakan jalur lintas selatan yang menghubungkan ke Garut dan Tasikmalaya. Di jalur ini, pada arus mudik Lebaran menjadi titik kemacetan yang perlu diwaspadai bagi para pemudik. Pada siang ini, jalur Cagak Nagrek meski sudah memasuki masa mudik Lebaran, masih terpantau normal. Peningkatan kendaraan hanya terlihat pada dini hari menjelang pagi. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polda Jawa Barat telah mendirikan pos pantau di jalur menuju kawasan Lumbangan. 7 hari jelang mudik Lebaran, jalur selatan di kawasan Lingkar Gentong menuju Tasikmalaya diwarnai 3 kecelakaan mobil hingga mengakibatkan penumpang minibus luka-luka. Memasuki arus mudik, Nagrek menjadi titik arus mudik dari Jakarta menuju Tasikmalaya maupun menuju Garut. Volume kendaraan yang hendak mudik pun meningkat signifikan sejak dini hari, namun hingga kini belum terjadi kepadatan, mengingat kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Polda Jawa Barat pun sudah mulai mempersiapkan titik-titik pos pantau. Ada 4 pos utama yang disediakan menuju Tasikmalaya dan Garut. 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, jalur arteri dan Nagrek Rabu pagi masih terpantau lancar. Lantas bagaimana situasi terkini di kedua jalur yang menjadi favorit para pemudik di siang hari ini? Kita telah terhubung dengan Celia Alexandra di Limbangan dan Kristianti Yosefa di Pos Polweru. Kita terlebih dahulu ke Celia di sana. Celia, silakan. Ya, Yopi dan juga pemirsa, saat ini di Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kami memantau memang sudah terjadi peningkatan volume kendaraan untuk arus mudik yang terjadi sejak dini hari tadi hingga pagi hari tadi. Dan kalau kami memantau saat ini di samping saya memang kondisi volume kendaraan untuk arus mudik tidak sepadat pagi hari tadi, mengingat kondisi saat ini juga terpantau ramai lancar. Jadi meskipun sudah naik volume kendaraan atau volume arus mudik ini, namun kondisi masih terpantau ramai lancar. Yang perlu diwaspadai di Nagrek saat ini adalah kondisi cuaca, di mana pagi hari tadi memang terjadi hujan yang cukup deras dari pagi hingga sekitar pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, sehingga hal-hal ini membuat beberapa kejadian terjadi di jalur Lingkar Gentong. Ada 3 kejadian kecelakaan, pemirsa, yang memang terjadi di pagi hari tadi, bermula dengan kecelakaan pertama yang terjadi antara truk dan juga bus Prima Jasa, di mana bus ini dari arah atas atau arah atas ke bawah, dan juga kalau truk ini dari arah tanjakan menuju ke bawah, dan untuk bus dari arah sebaliknya. Truk kemudian menghantam bus dan kemudian terjadilah kecelakaan di sana, dan sempat terjadi kepadatan dan juga tersendat arus lalu lintas di daerah Gentong karena proses evakuasi yang dilakukan. Proses evakuasi yang dilakukan pagi hari tadi di Lingkar Gentong ini kemudian membuat jalur dari Bandung menuju ke Tasikmalaya sementara ditutup pagi hari tadi dan sekarang sudah dibuka kembali. Tak jauh dari lokasi pertama, ini juga terjadi kecelakaan berikutnya, yakni di lokasi kedua, kecelakaan tunggal yang terjadi kepada mikrobus dengan pemudik sekitar belasan orang yang ada di dalamnya, kemudian terguling karena kondisi jalanan yang licin di sekitar Lingkar Gentong. Kemudian juga jalanan sempat dihentikan sementara, tersendat sementara, kemudian dilakukan proses evakuasi dan sekarang sudah kembali normal kembali. Masih di lokasi berdekatan dengan lokasi yang sama, berada di bagian agak ke atas, pemirsa, tepatnya di bagian tikungan untuk menuju ke bagian bawah, Gentong bawah. Ini terjadi kecelakaan berikutnya, yakni minibus ini terguling ke jurang di pagi hari tadi, dan juga sudah dilakukan proses evakuasi. Namun proses evakuasi ini karena tidak menghambat jalannya di sekitar jalan Gentong, tidak ditutup, kemudian juga tidak terjadi tersendat atau tidak terjadi kepadatan jalan ketika kecelakaan ketiga ini terjadi. Namun pemirsa, dapat kami kabarkan juga kepada Anda, memang ada beberapa titik-titik kemacetan yang memang akan terjadi di jalur Nagrek ini, mengingat bahwa jalur Nagrek ini selalu dilalui oleh pemudik
dari Jakarta menuju ke arah Tasikmalaya dan juga ke Garut, yakni ada tepatnya 5 menit dari lokasi tempat saya gambarkan ini adalah Pasar Limbangan. Sementara demikian, Yomi. Terima kasih Sally Alexandra, langsung dari Nagrek kita kemudian menuju ke Kristianti Yosefa di pos polisi Weru. Kristianti Yosefa, silahkan. Baik Yomi dan juga pemirsa, situasi terbaru atau lalu lintas di kawasan jalur arteri Pantura, tepatnya di Kabupaten Cirebon hingga saat ini memang masih terpantau ramai lancar. Tadi memang sempat terjadi sedikit penumpukan di perempatan atau di lampu merah Jalan Weru ini pemirsa, tetapi memang dapat dengan segera terurai kembali mengingat situasi dan juga kondisi lalu lintas di sini yang masih belum terlalu padat seperti itu. Adapun juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami dari tadi malam hingga siang ini memang kendaraan masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi, yang mana pemirsa plat nomor dari kendaraan-kendaraan tersebut ini memang masih didominasi oleh plat dengan kota-kota yang berada di Jawa Barat, yang mana ini berarti dapat diprediksi bahwa pergerakan yang berada di jalur arteri Pantura ini memang masih didominasi oleh pergerakan lokal. Berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini menyatakan bahwa hingga sejauh ini memang belum terjadi lonjakan pemudik yang cukup signifikan di jalur arteri Pantura. Akan tetapi pemirsa, diprediksi puncak dari arus mudik ini khususnya di arteri Pantura ini diperkirakan mencapai puncaknya pada H-4 hingga H-2 Lebaran 2024, yang mana ini berarti sekitar tanggal 6 hingga 8 April 2024. Ada sejumlah titik rawan kemacetan yang patut diwaspadai oleh pemudik di sepanjang jalur Pantura ini pemirsa, mengingat di titik-titik ini memang terjadi pasar tumpah yang mana ini merupakan aktivitas dari masyarakat setempat. Adapun rinciannya adalah pemirsa di keempat titik ini, yakni di Pasar Tumpah Tegal Gubuk, kemudian Pasar Kue Pleret, kemudian di Pasar Ikan Gebang dan Pasar Tumpah Mundung. Sedikit juga informasi pemirsa bahwa ini memang merupakan salah satu jalur yang banyak dilalui oleh pemudik, yang mana ini menghubungkan antara wilayah Jakarta dengan kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan juga pemirsa, terkait dengan skema rekayasa lalu lintas ini, pihak dari kepolisian hingga saat ini memang masih belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Namun pihak polisi sudah menyiapkan sejumlah skema seperti itu, diantaranya adalah pembatasan U-turn. Namun ini dilakukan secara bertahap dan masih melihat kondisi terutama di kawasan atau di jalur arteri Pantura ini. Dan juga sedikit informasi Yomi dan juga pemirsa, pihak dari kepolisian Cirebon ini pada hari ini telah melakukan apel seperti itu terkait dengan operasi Ketupat Lodaya 2024, yang mana apel setelah digelar hari ini dan pada besok hari ini merupakan peresmian atau kemudian diberlakukan secara resmi operasi Ketupat Lodaya 2024 terutama di kawasan Cirebon ini. Sementara demikian Yomi, kembali dan ada di studio. Baik, terima kasih Kristianti Yosefa dari Pos Polisi Weru di Pantura, dan sebelumnya ada Sally Alexandra dari Nagrek. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, tadi itu informasi kabar mudik Lebaran 2024. Kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh